Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah walam ja'allahu iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari kita ini bagaimana kita harus membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an lalu melihat beranggapan bahwa seseorang yang telah diberikan sesuatu yang lebih utama dari yang telah diberikan kepadanya, maka berarti ia telah menganggap kecil apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melihat dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian syafaat yang di posisi lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak melebihi Al-Qur'an. Jadi bukan nabi yang dekat dan bukan pula seorang raja ataupun lainnya. Beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah sudah membaca surat Taha dan Yasin 2000 tahun sebelum menciptakan makhluk. Tak kala para malaikat mendengar Al-Quran, mereka berkata, beruntunglah umat yang kepada mereka Al-Quran diturunkan, dan beruntung pula ronggang mulut yang menghafalkan Al-Quran serta lisan-lisan yang membacanya. Lalu kemudian kalau kita melihat dari celaan bagi orang yang lalai dalam membaca Al-Quran, karena Anas bin Malik berkata, banyak sekali orang-orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu justru melaknatnya. Karena kenapa? Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, malaikat Zamaniyah, malaikat yang mendorong orang-orang yang masuk neraka, akan lebih cepat datang kepada para penghafal Al-Quran yang bermaksiat kepada Allah untuk menceburkan mereka ke neraka daripada para penyembah berhala yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi Al-Qur'an. Karena kalau kita melihat dalam suatu Taurat disebutkan bahwa Allah berfirman, wahai hambaku, tidaklah engkau merasa malu kepadaku saat engkau menerima kitab buku dari beberapa saudara pada saat dirimu sedang berada di tengah jalan. Engkau minggir lalu duduk demi kitab itu membawa serta merenungkan huruf demi huruf sampai tidak satu huruf pun dari kitab itu yang terlewatkan. Coba kalau kita lihat ya, masalahnya kalau kita membaca Al-Quran harus dengan hati. Sehingga orang mendengar itu ayat-ayat Al-Quran, mereka tersentuh mendengarnya itu. Ya, begitu kalau kita mau melihat. Karena kenapa? Kita harus berulang-ulang membacanya dan sebagainya. Jangan sampai kita, ya minimalnya kita membaca sehari atau mungkin 1 juz, ya 2 juz, ya kan? Karena kenapa? Sedangkan ini kalau kita melihat bahwa adalah kitab-kitab ataupun diturunkan padamu, kita lihat betapa banyaknya perkataan yang aku jelaskan secara terperinci kepadamu, dan betapa banyak aku akan mengulangi melakukan untukmu supaya engkau memperhatikan betapa panjangnya dan luas isinya. Namun engkau malah berpaling darinya. Apakah aku lebih rendah di sisimu daripada saudara-saudaramu? Ya kan? Kita melihat aja dari itu. Karena
Wahai hambaku, saat beberapa saudaramu mendatangimu, engkau menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan mendengarkan pembicaraan dengan sepenuh hati. Bahkan ketika ada orang lain berbicara ataupun mengganggumu dari mendengarkan pembicaraan mereka, engkau memberikan isyarat kepadanya untuk diam. Sedangkan yang ada di sisi adalah aku. Aku datang dariku dengan sepenuh hati. Apakah engkau menjadikanku lebih rendah dibandingkan saudara-saudaramu? Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar dibandingkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ini coba lihat. Makanya betapa besarnya kita harus membaca Al-Quranul Karim, menyentuh. Karena kalau kita sudah selalu membaca Al-Quran, sehingga hati kita ini sudah mendalam, bahkan kita tidak terasa betapa enaknya kita mendengar lafaz-lafaz dari Al-Quran setiap orang melaksanakan pengajian ataupun ada suatu melakukan pengajian, kita melihat dari sisi itu. Karena kenapa? Kalau sudah kita melakukan, ya, sudah tertanam dengan nilai-nilai iman di hati kita, kita agak susah kalau kita tidak melakukan atau kita minimal harus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini masuk di hati kita, menyedot hati. Ya. Dan kita begitu tenang mendengarkan lentunan-lentunan ayat suci Al-Quranul Karim. Ya. Betapa bagusnya. Coba lihat itu. Kalau kita melakukan suatu membaca Al-Quran, lalu orang mendengarkan lantunan Al-Quran itu, pasti mereka tersentuh dengan hatinya. Karena kenapa? Mereka itu sudah ditanamkan nilai-nilai hatinya di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca etika membaca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran hendaknya dalam kondisi suci dan tetap menjaga etika baik dalam posisi berdiri maupun duduk. Etika yang paling baik saat membaca Al-Quran dalam sholat adalah dengan posisi berdiri. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghantamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan mendapatkan pengetahuan tambahan. Para ulama menghukumi makruh menghatamkan Al-Quran setiap hari. Sebaik-baiknya waktu menatkan adalah paling cepat. Sekali dalam seminggu dianjurkan membaca Al-Quran dengan berlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam kondisi berduka. Maka jika kalian membaca, bacalah dengan penuh kesedihan duka cita. Itu terbangun masuk dalam hati sanubari kita untuk membaca Al-Quran. Karena kenapa dianjurkan kita pula untuk memperhatikan hak-hak ayat-ayat saja. Dan saat membacanya, di mana dirinya sebaiknya langsung bersujud saat mendengar ayat-ayat sajadah dibaca orang atau ia sendiri membacanya jika ia memang dalam kondisi berwudu. Dalam Al-Quran terdapat 14 ayat saja. Pada surat Al-Hajj ada 2 ayat sajadah, sedangkan dalam surat Syahad tidak dijumpai dengan ayat sajadah. Karena kita melihat, karena amalan-amalan batin saat membaca Al-Quran kita, saat membaca Al-Quran itu hendaknya kita dilakukan dengan penuh kehormatan dan perenungan Allah. Sendiri telah bersikap lembut kepadanya dengan menurunkan kitab Al-Quran dari arasnya
dan agung sesuai dengan tingkat pemahaman makhluknya, sehingga kalamnya yang merupakan sifat dari saatnya dapat memahami san makhluk. Lalu bagaimana mungkin sifat-sifat itu menjelma dalam bentuk huruf-huruf dan suara-suara? Seandainya ya, bukan karena tertutupnya hakikat ataupun substansi kalamnya yang sempurna oleh tirai terbentuk huruf-huruf, ya kita lihat sudah pasti makhluk tidak akan dapat mendengar kalamnya dari arasnya, dan sudah pasti segala hal yang ada di langit dan di bumi akan musnah oleh besarnya kekuasaannya dan agungnya cahayanya. Kita melihat, karena kenapa kalau kita lihat, jika saja Allah tidak akan memberikan kekuatan kepada Nabi Musa, niscaya ia tidak akan sanggup mendengar kalamnya. Sebagaimana gunung pun tidak mampu menahan penampakannya hingga hancur lebur. Makanya kita hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkannya dalam hati dan menyambangkan bacaannya, serta beranggapan bahwa Allah sedang berkata langsung kepadanya melalui Al-Quran tersebut. Saat membaca Al-Quran, ia juga harus menghadirkan hati-hatinya, meninggalkan bisikan hawa nafsu, merenungkan bacaannya, memahami setiap kata-kata yang kita baca, mencari tahu maksud yang sesuai diri setiap ayat yang menyingkirkan segala hal dapat menjadi penghalang baginya untuk memahami Al-Quran. Kebanyakan orang tidak dapat memahami makna-makna Al-Quran karena berbagai sebab, terutama saat setan menurunkan tirai menghalang untuk menutupi hatinya, sehingga ia buta akan rahasia-rahasia Al-Quran. Sekiannya, ya kita juga harus mengetahui setiap maksud yang disebutkan dalam Al-Quran saat mendengar ayat-ayat yang bernada perintah ataupun larangan, ya. Ia dapat juga mengetahui bahwa ayat tersebut memang bermakna perintah ataupun larangan. Selain itu juga sekiannya, makna Al-Quran juga dapat terpengaruh dalam hati sesuai dengan yang dimaksud setiap ayat. Karena kenapa? Kita harus melihat. Karena membaca Al-Quran ini benar-benar kita menghayati, mendalami, ya kan? Bagaimana kita harus membaca Al-Quran, kita harus mengetahui isinya, ya. Itu yang kita harus tahu. Lalu kemudian membaca Al-Quran ini, kata Rasulullah, berpelan-pelan membaca Al-Quran, ya, menghayati, mendalami dengan jiwa. Karena kalau dengan hati kita yang membaca Al-Quran, orang mendengar itu sangat terharu, tersentuh dengan nilai-nilai hatinya. Coba kalau kita lihat membaca Al-Quran itu, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran mengandung makna yang zahir dan batin serta makna pendek dan panjang. Ali berkata, andaikan aku mau, aku dapat membebani 70 ekor unta hanya untuk tafsir surat Al-Fatihah. Dengan demikian jelasnya bahwa rahasia-rahasia Al-Quran tidak akan pernah habis. Dan keajaiban-keajaibannya tidak dapat dihitung, semua tergantung pada kadar kesucian hati masing-masing seseorang. Ini kita mau lihat. Karena kenapa? Kita melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Quran bukan hanya berasal dari pendengaran atau tidak penukilan semata-mata. Masma'u'an wah makullan. Rasulullah tersendiri pernah berdoa bagi Ibnu Abbas dengan berkata, ya Allah, jadikanlah ia orang-orang yang berpengetahuan dalam agama dan ajarkanlah ia tawil atau tidak tafsir, ya. Karena kalau kita melihat Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa isa ja'ahum amru minal amni awil khawfi asaubi walau rudduhu ila rusuli wa ilal amri minhum la alimuhul ladzina yastabihi tunahu minkum walau fadlullahi alaikum warahmatuh
lattabatu bisun syaitana qalilan, yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkan, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasulnya dan ulil amri, dianggap di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran, akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka dan Rasulnya ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmatnya Allah kepadamu, tentulah kamu akan mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Kalau kalian perhatikan ayat tersebut, ya. Karena kenapa? Ayat ini menegaskan, ya, kebolehan itu beristimbat bagi para ilmuwan dan ulama. Dengan demikian tafsir itu terbatas hanya dengan pendengaran semata-mata. Kalau kita mau lihat, ya, wallahu a'lam bishawab, kalau kita mau lihat bahwa begitu panjangnya kalau kita mau berbicara tentang masalah Al-Qur'anul Karim, karena begitu tinggi nilai-nilai, dan untuk melakukan membaca Al-Quran jiwa kita akan tenang, ya. Lalu kemudian banyak yang kita lakukan sehingga hati kita sangat mendalam mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Coba kita tingginya itu, betapa besarnya Al-Quranul Karim. Karena intinya, kalau kita sudah melakukan, kita membaca Al-Quranul Karim, semua nilai-nilai hati kita di dalam sanubari ini tertanam, bahwa jiwa kita itu agak senang, ya, nggak pernah kita resah. Karena kenapa? Al-Quran itu sangat tajam mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Bagaimana kita harus memberikan satu motivasi terhadap diri kita sendiri sehingga kita bisa mendalami dan membaca Al-Quran. Ya, kita harus melakukan hal itu. Ya, kita membaca sehari 1 juz boleh, daripada nggak ada kegiatan-kegiatan. Kita habis sholat misalnya, kita sholat subuh, kemudian kita membaca Al-Quran, mau juga 1 juz atau surat apa aja bisa dilakukan, ya. Mau baca surat Al-Waqiah setelah sudah habis sholat subuh, mau dilanjutkan, itu tergantung, ya. Disitulah tertanam dengan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang membaca Al-Quran ini, bagaimana kita harus mendalami, bagaimana kita harus mengerti, bagaimana kita harus memahami isi makna daripada Al-Quran itu sendiri. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.